Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah dari kelas Pendidikan Matematika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan kembali apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1 sampai dengan 6 pada mata kuliah Psikologi Perkembangan. Yang pertama yaitu dari kelompok 1, konsep dasar psikologi, yang membahas 3 judul besar yaitu definisi psikologi, ciri-ciri psikologi yang terdiri atas psikologi ilmiah, objek psikologi, dan metodologi psikologi, serta sejarah psikologi. Baiklah, yang pertama yaitu definisi psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti kata atau ilmu pengetahuan. Dalam arti bebas, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari jiwa atau mental, sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan atau suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia, bagaimana cara berpikir dan berperilaku, ataupun dapat pula diartikan sebagai studi ilmiah mengenai proses-proses berperilaku dan proses-proses mental. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri psikologi. Yang pertama yaitu psikologi ilmiah. Psikologi ilmiah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental dan proses mental dengan prosedur ilmiah. Ilmu psikologi, syarat-syarat psikologi dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yaitu bersifat empiris, sistematis, memiliki fakta ilmiah, definisi umum, serta mampu melakukan pengukuran. Selanjutnya yaitu objek psikologi. Menurut Alex Sobur, objek psikologi itu dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek fungsional. Yang ketiga yaitu metodologi psikologi. Metodologi psikologi ini terdiri atas metode eksperimental, observasi ilmiah, wawancara, metode statistik, angket, dan metode analisis karya. Selanjutnya sejarah psikologi. Selanjutnya yaitu sejarah psikologi. Walaupun sejak dulu telah terdapat pemikiran tentang ilmu yang mempelajari manusia dengan adanya ilmu mempelajari tentang alam, namun psikologi baru tercipta sebagai suatu ilmu sejak akhir tahun 1800-an, yaitu bertepatan ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di dunia. Sejarah perkembangan psikologi terus meningkat seiring berjalannya waktu, mulai dari psikologi sebagai bagian dari ilmu filsafat sampai kemudian psikologi terbentuk menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan kelengkapan-kelengkapannya. Selanjutnya yaitu kelompok 2 dengan judul Ruang Lingkup Psikologi. Ruang lingkup psikologi ini terdiri atas yang pertama yaitu psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan bidang studi psikologi yang mempelajari perkembangan manusia dan faktor-faktor yang membentuk perilaku sejak lahir sampai lanjut usia. Yang kedua yaitu psikologi sosial. Psikologi sosial ini terdiri atas 3 ruang lingkup. Yang pertama yaitu studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individu. Yang kedua yaitu studi tentang proses individu bersama.
Dan yang terakhir yaitu studi tentang interaksi kelompok. Yang ketiga yaitu psikologi kepribadian. Selanjutnya yang ketiga yaitu psikologi kepribadian. Psikologi kepribadian ini merupakan salah satu bidang studi psikologi yang mempelajari tingkah laku seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya yang keempat yaitu psikologi kognitif. Psikologi kognitif ini merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang kemampuan kognisi seseorang. Selanjutnya yaitu yang kelima, wilayah terapan psikologi. Adapun wilayah-wilayah terapan psikologi diantaranya yaitu psikologi sekolah, psikologi pendidikan, psikologi klinis, psikologi parapsikologi, psikologi kerekayasaan, dan psikologi industri. Selanjutnya yaitu metode penyelidikan dalam psikologi. Hampir sama dengan metodologi yang dipaparkan pada kelompok 1 tadi. Hanya saja pada metode penyelidikan ini ada beberapa tambahan, diantaranya yaitu metode perangsang, metode pernyataan, metode reaksi, metode klinis, dan metode testa. Selanjutnya yaitu kelompok 3 dengan judul materi gejala-gejala kognitif. Kognitif atau kognisi diartikan sebagai proses psikologi yang berkaitan dengan bagaimana individu itu mempelajari, mengamati, dan menilai lingkungannya. Sedangkan gejala kognitif dalam psikologi diartikan sebagai proses mental yang mencerminkan perilaku atau pemikiran yang tidak dapat dinilai secara langsung. Adapun gejala-gejala kognitif diantaranya yang pertama yaitu persepsi. Persepsi dapat kita maknai sebagai sesuatu, dapat kita artikan sebagai sesuatu yang kita maknai dan yang kita tangkap melalui panca indera. Ada 3 tahapan dalam proses terjadinya persepsi ini. Yang pertama yaitu suatu objek atau sasaran yang menimbulkan stimulus yang selanjutnya ditangkap oleh alat indera. Selanjutnya stimulus yang telah ditangkap alat indera itu kemudian diantarkan ke otak, dan terakhir otaklah yang akan memproses stimulus tersebut sehingga individu itu menjadi sadar akan objek yang diterima. Gejala yang kedua yaitu bayangan. Istilah bayangan seringkali disebut juga sebagai tanggapan. Contohnya yaitu saat kita melihat pemandangan alam yang baru saja kita lihat. Adapun tipe-tipe bayangan atau tanggapan diantaranya yang pertama yaitu bayangan eredik. Bayangan eredik ini adalah bayangan yang jelas dan hidup sehingga menyerupai pengamatan. Yang kedua yaitu bayangan pengiring. Bayangan pengiring ini pada umumnya hanya berjalan sebentar saja. Contohnya itu saat kita mematikan kipas angin. Kipas angin tersebut tidak akan langsung berhenti, namun masih ada gerakan-gerakan sebelum berhenti secara total. Selanjutnya yaitu kelompok 4 yang merupakan lanjutan pembahasan dari kelompok 3 yaitu gejala-gejala kognitif yang terdiri atas ingatan, berpikir, dan inteligensi. Yang pertama yaitu ingatan. Ingatan merupakan kemampuan untuk menyimpan dan memproduksikan kembali isi kesadaran. Ingatan ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu sikap perseorangan, kondisi jasmani, alam sekitar, dan umur. Selanjutnya gejala-gejala ingatan diantaranya yaitu amnesia,
dejavu, jamaisvu, dan lupa. Gejala yang kedua yaitu berpikir. Berpikir merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan-hubungan antara pengetahuan-pengetahuan kita. Para ahli menyusun teori tingkat kesadaran menjadi 3 tingkat. Yang pertama yaitu tingkat dari tanggapan individual yang berwujud tanggapan. Yang kedua yaitu tingkat tanggapan skematis atau tanggapan umum yang masih samar-samar. Yang ketiga yaitu tingkat pengertian abstrak diatur menurut kategori-kategori. Selanjutnya gejala yang ketiga yaitu inteligensi. Inteligensi ialah kesanggupan rohani untuk menyesuaikan diri kepada situasi yang baru dengan berpikir. Seseorang dapat dikatakan berbuat inteligensi saat dia dalam situasi tertentu dan dapat berbuat dengan cara-cara yang tepat atau memecahkan masalah-masalah yang terdapat dalam situasi tersebut. Selanjutnya, pembagian kasar berdasarkan umum inteligensi. Yang pertama yaitu pandai sekali atau berbakat, normal, IQ di bawah 75, IQ di bawah 67, dan yang terakhir yaitu berada di tingkat idiot. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi, yang pertama yaitu pembawaan, yang kedua kematangan yang berhubungan erat dengan umur, yang ketiga yaitu pembentukan, yang keempat minat dan pembawaan khas, yang kelima yaitu kebebasan. Baiklah, selanjutnya yaitu kelompok 5 dengan judul gejala konasi dan gejala afeksi. Yang pertama yaitu pengertian gejala konasi. Secara bahasa, konasi dapat diartikan atau disamakan dengan kehendak atau hasrat, sedangkan secara istilah diartikan sebagai ketentuan yang sadar akan hidup dan menciptakan sesuatu yang berdasarkan perasaan dan pikiran. Adapun pembagian gejala konasi diantaranya yaitu yang pertama yaitu konasi yang berpusat pada kejasmanian, yang kedua yaitu konasi yang berpusat pada psikologi atau perbuatan kemauan. Selanjutnya yaitu gejala afeksi. Gejala afeksi diartikan juga sebagai sebuah perasaan atau gejala suatu makna sikap yang ditunjukkan antar manusia. Adapun pembagian gejala afeksi ini diantaranya yaitu emosi, di mana suatu keadaan perasaan meluap-luap secara berlebihan, dan yang kedua yaitu perasaan, suatu fungsi jiwa untuk dapat mempertimbangkan dan mengukur sesuatu menurut rasa senang dan rasa tidak senang. Selanjutnya, materi atau kelompok terakhir yaitu kelompok 6 dengan judul materi konsep dasar psikologi perkembangan. Yang pertama, pengertian psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan ini terdiri atas 2 kata. Yang pertama yaitu psikologi, yang diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejiwaan atau tingkah laku seseorang, dan perkembangan yang dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan dalam suatu arah yang bersifat tetap dan maju. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi perkembangan itu merupakan bidang studi psikologi yang mempelajari tingkah laku dan perkembangan manusia serta faktor-faktor yang membentuk perilaku seseorang mulai sejak lahir hingga usia lanjut. Selanjutnya yaitu ruang lingkup psikologi perkembangan. Ruang lingkup psikologi perkembangan ini dibagi menjadi 2 yaitu umum dan khusus. Pada dasarnya psikologi umum ini mempelajari sifat-sifat manusia pada umumnya seperti manusia dewasa yang normal dan beradab.
Sedangkan psikologi khusus ini, mereka menyelidiki sifat-sifat yang berbeda pada manusia, seperti berbeda usia, kelamin, dan lain-lain. Selanjutnya, prinsip-prinsip psikologi perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada individu manusia mengikuti prinsip-prinsip pada umumnya. Yang pertama yaitu tipe-tipe perubahan. Tipe-tipe perubahan mencakup yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam proporsi, hilangnya ciri-ciri masa lalu atau yang lama, dan perolehan ciri-ciri yang baru. Yang kedua yaitu karakteristik perkembangan yang terdiri atas perkembangan. Yang pertama, perkembangan berlangsung dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Yang kedua, yaitu perkembangan yang berkesinambungan. Ketiga, yaitu setiap bagian tubuh mempunyai pertumbuhan yang sendiri-sendiri. Yang terakhir, yaitu selalu ada korelasi antara perkembangan yang awal dan perkembangan yang selanjutnya. Keempat, perbedaan individu. Kelima, pola perkembangan bersifat periodik. Dan terakhir, terdapat tugas perkembangan dalam setiap periode. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.